4 orang diperiksa polisi di insiden Kanjuruhan Aremania lempar batu ke bus Persik Kediri. Dianggap malas, media Korsel samakan Patrick Kluivert dengan Jurgen Klinsmann. Media Belanda puji Calvin Verdonk-Saat jadi Kapten Nijmegen, bocorkan keunggulan bek timnas Indonesia. Kabar baik untuk Marcelino Ferdinand, pelatih Oxford United. Siapkan 4 slot pemain muda untuk musim 2025-2026. Alasan media Cina. Tiba-tiba akui bisa kalahkan timnas Indonesia. Empat orang diperiksa polisi di insiden Kanjuruhan Aremania lempar batu ke bus Persik Kediri. Kepolisian Resor atau Polres Malang, Jawa Timur telah mengumpulkan keterangan dari 4 orang saksi dalam insiden Kanjuruhan Aremania lempar batu ke bus Persik Kediri. Ini guna mencari informasi soal identitas dalang di balik aksi pelemparan ke bus pemain Persik Kediri. Tim dari Satreskrim Polres Malang melakukan pemeriksaan saksi. Totalnya ada 4 orang telah dimintai keterangan, kata Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar di Malang. 2 dari 4 saksi yang telah menjalani pemeriksaan merupakan koordinator lapangan, Korlap supporter Aremania. Keduanya ada pihaknya yang ditunjuk oleh manajemen untuk mendampingi rombongan pemain dan tim pelatih Persik Kediri di dalam bus. 2 korlap yang ditunjuk manajemen mendampingi di bus Persik sudah dimintai keterangan. Saksi lain, warga sekitar. Ucapnya, Bambang menyatakan jajaran dari Persik, baik itu pemain, pelatih maupun manajemen masih belum dilakukan pemeriksaan. Sebab kondisi mereka masih kelelahan setelah menjalani pertandingan melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Saat ini, kepolisian telah mengumpulkan barang bukti berupa 1 buah batu yang diduga dilemparkan oleh orang tak dikenal ke arah sisi kiri bus pemain Persik. Bambang menyatakan pihaknya berkomitmen mengusut kasus ini hingga menangkap pelaku pelemparan tersebut. Sebelumnya, peristiwa pelemparan terjadi tak lama setelah bus yang mengangkut pemain dan tim pelatih Persik Kediri keluar dari gerbang utama Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang kemarin. Kejadian itu menyebabkan pelatih Persik Divaldo Alves menjadi salah satu korban. Dia mengalami luka ringan di bagian kepala. Dianggap malas, media Korsel samakan Patrick Kluivert dengan Jurgen Klinsmann. Media Korea, MT, bahkan membandingkan sikap Kluivert dengan mantan pelatih timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, yang dikenal memiliki pendekatan kontroversial dalam menangani tim nasional. MT mengkritik Kluivert karena dinilai kurang serius menjalankan tugas sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dalam artikelnya, media Korea itu menyoroti bahwa di tengah persiapan penting menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert justru berada di Spanyol menikmati laga El Clasico. Situasi ini dianggap mencerminkan kemalasan dan kurangnya komitmen yang sempat ditunjukkan oleh Klinsmann selama melatih Korea Selatan. Pelatih Kluivert terlibat kontroversi atas kemalasannya. Jelang lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, dia berada di Spanyol dan menyaksikan mantan klubnya, Barcelona, bertanding, tulis MT. Jurgen Klinsmann sendiri diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, pada 16 Februari 2024, usai kegagalan timnya di Piala Asia 2023. Meski kontraknya baru berakhir pada 2026, KFA mengambil langkah tegas setelah menilai Klinsmann gagal menunjukkan kepemimpinan dan semangat kerja yang layak untuk membimbing tim nasional. Klinsmann gagal menunjukkan kepemimpinannya. Ia tidak kompetitif dalam manajemen permainan, sikap kerja, maupun pengelolaan pemain. Ujar Presiden KFA, Chung Mong-gyu dikutip dari MT. Media Belanda puji Calvin Verdonk-Saat jadi Kapten Nijmegen, bocorkan keunggulan bek timnas Indonesia. Bermain di Amsterdam Arena, Nijmegen sesuai prediksi lebih bertahan dan memanfaatkan celah dari tim tuan rumah. Dengan sabar mereka akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-59 lewat Son Johansson.
Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Nijmegen. Sementara itu, bek timnas Indonesia Calvin Verdonk bertugas menjadi kapten di lapangan. Media asal Belanda, Forse NEC, memberikan respon yang positif pada penampilan Verdonk di laga ini. Mereka bahkan memberikan skor 7 untuk aksinya di lapangan. Tentunya ini hasil yang cukup positif karena penampilannya yang semakin solid di tim. Ini jadi prestasi tersendiri karena pertama kalinya mereka menang dengan selisih 0-3 saat bermain di arena. Dalam beberapa momen, terlihat pemain berusia 28 tahun ini bermain apik di lapangan, terutama saat mendapatkan tugas tambahan menjadi kapten untuk Nijmegen. Mengisi posisi bek kiri, dia sukses menang dalam beberapa kali duel di lapangan. Penampilan apik Verdonk tidak berhenti di situ dan terus meningkat di babak kedua. Beberapa kali aksinya membuat pemain Ajax kesulitan saat membangun serangan. Ini yang membuat sektor kiri Nijmegen lebih aman dan minim gangguin karena Verdonk cukup tangguh di sana. Sementara itu, Nijmegen masih memiliki sisa 2 pertandingan di lanjutan Eredivisie musim ini. 6 poin tersisa akan membuat mereka berpeluang naik ke zona papan atas klasemen. Pada saat Bertrand Traore dapat melewatinya dengan mudah di babak pertama. Di babak kedua, Verdonk bermain lebih baik dan berhasil menghentikan banyak peluang tutupnya. Kabar baik untuk Marcelino Ferdinand, pelatih Oxford United. Siapkan 4 slot pemain muda untuk musim 2025-2026. Gary Rowett nampaknya bakal mempertahankan pemain-pemain kunci di antara para pemain yang memiliki sisa kontrak setahun. Saya yakin Ed Waldron, kepala operasi sepak bola, mengobrol dengan beberapa pemain yang menurut kami telah memberikan nilai tambah yang nyata musim ini, kata Gary Rowett dilansir dari Oxford Mail. Anda tidak benar-benar ingin mereka memasuki tahun terakhir kontrak mereka, jadi diskusi tersebut akan terus berlangsung dan mungkin telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Gary Rowett mengungkapkan ia juga ingin memberi pemain muda kesempatan. Ia akan melihat apakah ada pemain muda yang bisa bergabung dengan tim senior atau dipinjamkan ke klub lain. Kami memiliki skuad yang cukup besar dan saya pikir sesuatu yang perlu kami lakukan tahun depan adalah mungkin menciptakan lebih banyak kesempatan bagi beberapa pemain muda untuk datang dari akademi dan beberapa pemain muda yang dipinjamkan, ujar Gary Rowett. Akan ada kesempatan bagi beberapa dari mereka untuk mempertaruhkan tempat mereka dan kemudian mungkin kami dapat menyederhanakan dan menciptakan sedikit lebih banyak nilai dari tempat-tempat yang saat ini tersisa, ujarnya. Pelatih 51 tahun itu menyebutkan memiliki 4 slot untuk pemain muda di skuadnya. Menurutnya itu lebih baik menggunakan pemain muda daripada banyak pemain senior yang hanya menghiasi bangku cadangan. Saya akan selalu menggunakan angka ideal. Angka ideal itu mungkin akan selalu mencakup 4 pemain muda. Jadi, jika Anda mengalami 6 atau 7 cedera, beberapa pemain muda itu dapat masuk dan menjadi bagian dari skuad pada hari pertandingan karena mereka berlatih bersama Anda sepanjang waktu, kata Rowett. Menurut saya, itu lebih baik daripada 2 pemain senior. Anda telah melihatnya musim ini. Kami memiliki 2 atau 3 pemain senior yang tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan hampir sepanjang waktu. Bagi saya, itu tidak sehat bagi mereka. Itu tidak ideal. Anda lebih suka mereka adalah 2 pemain muda yang masih bisa bermain untuk tim U23 musim depan dan masih berlatih setiap hari dan masih bisa berkembang. Pada titik tertentu, Anda akan membuat keputusan tentang mereka, apakah mereka perlu dipinjamkan. Tetapi tentu saja untuk paruh pertama musim, itulah yang biasanya kami lakukan. Kami akan mencoba dan mendekati itu jika kami bisa, ujarnya. Kontraknya di Oxford United baru akan habis pada Juni 2026. Ia berpeluang besar masuk skuad Oxford United jika Gary Rowett memiliki pandangan di atas. Marcelino Ferdinand sudah mendapat kesempatan tampil bersama tim senior Oxford United saat melawan Swansea pada pekan terakhir Championship 2024-2025. Ex-pemain Persebaya itu tampil selama 13 menit. Marcelino Ferdinand masuk menggantikan striker timnas Indonesia Ole Romeni.
Komentar mantan pelatih Malaysia soal rencana laga Timnas Indonesia lawan Harimau Malaya. Tercetuslah rencana uji coba atau turnamen mini pada September mendatang yang mempertemukan kedua tim. Mendengar rencana PSSI ini, Ong Kim Swee yang sekaligus mantan pelatih Timnas Malaysia pun sangat antusias. Hal ini karena kedua tim diketahui memiliki rivalitas yang tinggi, sehingga Ong Kim Swee pun menilai laga ini akan sangat menarik. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa Timnas Indonesia saat ini memang fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, apabila mereka melawan Malaysia dalam laga uji coba, menurutnya ini akan menjadi pertandingan yang sama, pentingnya seperti menuju Piala Dunia. Pasalnya, rivalitas kedua tim sudah menjadi rahasia umum, sehingga kedua tim dinilai bakal menunjukkan penampilan terbaiknya. Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar, ujar Ong Kim Swee saat dihubungi awak media. Kalau kita lihat Indonesia saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia, dan setiap pertandingan itu penting bagi mereka. Dan jika bermain melawan Malaysia, walaupun dalam laga persahabatan, saya percaya mereka akan menganggap pertandingan itu seperti pertandingan yang cukup penting, seperti kualifikasi Piala Dunia, ucapnya. Mantan pelatih Sabah FC itu mengatakan bahwa rivalitas tinggi antara Timnas Indonesia dan Malaysia sejak dulu hingga saat ini masih tinggi. Oleh karena itu, apabila rencana ini berlangsung dan laga tersebut terjadi akan sangat menarik. Kamu tahu persaingan antara Malaysia dan Indonesia. Masing-masing pun tidak mau kalah, kata Ong Kim Swee. Secara realistis, pemain yang ada di Timnas Indonesia dan Malaysia sangat berbeda dari era saya maupun pelatih-pelatih sebelumnya di Timnas Malaysia. Di mana sekarang pemain Timnas Indonesia bisa dilihat ada 23 pemain naturalisasi. Jadi itu merupakan situasi yang amat berbeda jika mereka bertemu. Jelasnya, alasan media Cina, tiba-tiba akui bisa kalahkan Timnas Indonesia. Media asal Cina, Sohu memberikan analisa terkait pertandingan kedua tim. Mereka menyadari bahwa skuad Garuda tidak akan turun dengan skuad terbaiknya, karena beberapa pilar harus absen karena cedera dan hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, ini tidak membuat mereka bisa mendapatkan 3 poin dari tim tuan rumah. Pasalnya, Indonesia memiliki komposisi tim yang cukup solid, dan ini menjadi kekuatan bahaya. Pertandingan ini merupakan sebuah kesempatan sekaligus tantangan bagi tim sepak bola nasional Cina. Indonesia telah mengalami banyak faktor yang tidak menguntungkan. Namun, kedalaman dan ketangguhan tim tidak boleh diremehkan. Tulis laporan Sohu. Cina harus bermain dengan percaya diri meski hal tersebut bukan tugas yang mudah. Sebelumnya, Indonesia baru saja mendapatkan hukuman dari FIFA dan berakibat pada pengurangan jumlah supporter di stadion. Ini menjadi sedikit angin segar agar mereka bisa mendapatkan poin penuh di laga nanti. Cina perlu memanfaatkan kelemahan lawan, bermain dengan kekuatannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan di laga tandang. Terangnya, Sohu berharap ada sedikit keajaiban agar mereka bisa menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Tim Dragons juga diharapkan bisa menurunkan kekuatan terbaik dan bertarung maksimal dari menit pertama. Kita percaya bahwa selama pria dan wanita dari tim sepak bola nasional bersatu dan mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mereka akan dapat menciptakan keajaiban dalam pertarungan hidup dan mati ini dan menjaga harapan untuk maju ke Piala Dunia. Tutupnya, media Malaysia merasa kasihan dan komentari sanksi FIFA untuk Timnas Indonesia. Media Malaysia Makan Bola ikut mengomentari sanksi FIFA untuk Timnas Indonesia dan PSSI. Menurut mereka, hukuman yang dijatuhkan termasuk berat. FIFA memberi sanksi kepada Indonesia imbas perlakuan supporter yang dinilai diskriminatif pada laga kontra Timnas Bahrain 25 Maret 2025. Sanksi tersebut turut mendapat perhatian dari negara-negara tetangga, khususnya Malaysia. Media negara itu menilai hukuman FIFA kali ini termasuk berat. FIFA jatuhkan 2 hukuman berat ke Indonesia, tulis Makan Bola dalam tajuk utamanya. 2 hukuman yang dijatuhkan adalah denda sebesar setara
dengan 400 juta dan juga pengurangan 15%. Namun, FIFA memberikan keringanan bahwa bisa diisi penonton wanita, pelajar, atau penonton keluarga pemain jumlah penonton pada pertandingan kandang berikutnya. Lanjut ulasan itu. Ini merupakan kali kedua timnas Indonesia mendapat sanksi dari FIFA sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun ketika itu jenis pelanggarannya adalah terlambat masuk lapangan pertandingan. Parahnya, timnas Indonesia 2 kali melakukan kesalahan tersebut, yakni saat menghadapi timnas Australia 10 September 2024 dan timnas Cina 15 Oktober 2024. PSSI harus membayar denda pada November 2025 dengan total 20.000 franc Swiss yang kala itu senilai 355 juta. Tentunya sanksi-sanksi FIFA itu harus jadi pelajaran berharga buat semua elemen sepak bola di Indonesia. Sebab hukuman yang dijatuhkan bisa saja lebih berat di masa depan jika pelanggarannya terulang. Ipswich Town aktifkan klausul kontrak Elkan Bagot, bakal bertahan 1 tahun lagi. Klub pemilik Elkan Bagot, Ipswich Town dikabarkan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak bek jangkung tersebut. Sehingga kemungkinan besar Elkan akan berstatus pemain Ipswich Town sampai dengan musim depan. Kendati demikian, belum diketahui apakah Elkan akan menjadi pemain utama di Ipswich Town atau kembali dipinjamkan ke klub lain. Tentu adanya Elkan Bagot menjadi suatu tambalan bagi lini belakang Ipswich Town di musim depan Championship. Oleh karenanya, mengapa dalam kutipan East Anglian Daily Times, Ipswich berencana akan klausul kontrak Elkan Bagot. Jasa Elkan Bagot memang sangat dibutuhkan untuk lini pertahanan Blackpool dan juga Ipswich Town yang tertarik dengannya. Melihat postur tubuh yang ideal dengan tinggi 196 cm, Elkan Bagot menjadi bek yang dapat diandalkan. Tentunya, melalui bola-bola udara yang berbahaya dan bola-bola darat, Elkan sangat fleksibel akan hal itu. Dengan kualitas yang bermain di Liga Inggris, kualitas Elkan Bagot semakin memiliki kualitas yang baik. Dalam menjaga lini pertahanan Blackpool, Elkan selalu diandalkan hingga Ipswich Town ingin kembali aktif KN klausul padanya. Selepas bek andalan mereka hengkang, Elkan Bagot lah yang dinilai sesuai dalam menjaga lini pertahanan mereka di Championship musim depan. Melihat jasa Elkan Bagot yang diminati oleh klub Championship musim depan, akankah peluang Elkan memakai seragam timnas Indonesia lagi? Karena dengan begini, Elkan pasti akan menarik perhatian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Walaupun pada masa kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, Elkan Bagot sudah tak dipanggil-panggil karena ada beberapa hal. Ini jadi kesempatan Elkan untuk bisa dipanggil kembali, memperkuat Timnas Indonesia di masa kepelatihan Patrick Kluivert. Adanya Elkan Bagot bisa menjadi pelapis untuk Timnas Indonesia dalam lini pertahanan di pertandingan round 4 bulan Juni 2025. Mengingat lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia bukanlah lawan yang sembarangan, Elkan Bagot bisa menjadi pelapis. Joy Pelupesi, puji habis-habisan gelandang. Asal Sorong, bisa isi posisi ini di Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia, Joy Pelupesi puji habis-habisan rekannya di tim nasional Ricky Kambuaya. Ini karena pemain Dewa United tersebut memiliki kemampuan yang lengkap, punya skill di atas rata-rata. Joy Pelupesi bukan cuma asal memuji, karena sudah melihatnya secara langsung saat laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret lalu. Joy Pelupesi mengatakan bahwa Ricky Kambuaya adalah pemain serba bisa yang dapat tampil di berbagai posisi dengan sangat baik. Karena menurut saya, Ricky punya banyak kualitas, dia juga masuk dalam pertandingan melawan Bahrain. Kata Pelupesi dilansir dari Goal. Dia sedikit lebih tinggi, sedikit ke kiri, sedikit ke atas, seperti posisi nomor 10 dan sayap kiri. Dia juga bisa melakukan ini, posisi nomor 6.
Menurut saya, dia pemain dengan banyak kualitas dan serba bisa juga karena dia bisa bermain di posisi yang berbeda. Itulah yang saya pikirkan tentangnya. Sambungnya, pemain keturunan Prancis merapat. Vietnam makin serius saingi timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan tim nasional dengan strategi naturalisasi pemain keturunan. Terbaru, mereka tengah memproses naturalisasi seorang bek tengah bernama Legli Adu, pemain kelahiran Prancis yang memiliki darah Vietnam. Adu, yang saat ini berusia 27 tahun, lahir di Grenoble, Prancis. Meski tumbuh besar di lingkungan sepak bola Eropa, ia memiliki garis keturunan Vietnam yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kini, Adu memperkuat Hattin FC, salah satu klub peserta Liga 1 Vietnam dan dikenal sebagai andalan di lini pertahanan tim tersebut. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal Soha, Adu mengungkapkan keinginannya yang besar untuk membela timnas Vietnam. Saya sedang mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara Vietnam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa keluarganya turut membantu mempercepat proses administratif agar semuanya bisa segera rampung. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk klub saya saat ini karena performa yang bagus tentu akan membuka jalan menuju tim nasional, tambah Adu dengan optimistis. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Adu diperkirakan bisa menjadi opsi jangka panjang untuk lini belakang timnas Vietnam. Pengalamannya di Eropa dan performa solidnya di Liga Domestik memberi harapan besar bagi VFF dalam meningkatkan kualitas skuad nasional. Langkah agresif Vietnam dalam merekrut pemain diaspora menunjukkan tekad mereka untuk bersaing di level yang lebih tinggi, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di pentas Asia secara keseluruhan. Dengan menambah pemain berdarah Vietnam yang berkarir di luar negeri, VFF berharap bisa menggabungkan teknik lokal dengan pengalaman internasional. Lini belakang timnas Indonesia harus waspada, striker andalan Cina mengamuk, sukses cetak 3 gol dari 4 laga terakhir. Lini belakang timnas Indonesia dipastikan harus waspada penuh sebelum hadapi Cina dalam lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi timnas Indonesia dalam kondisi kurang mengenakan. 2 pemain dipastikan absen pada laga ini. Keduanya adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes akibat akumulasi kartu. Sementara itu, 2 nama di lini belakang juga terancam absen. Keduanya adalah Kevin Dix dan Dean James. Kevin Dix alami cedera di FC Copenhagen yang membuatnya absen hingga akhir musim. Sementara Dean James mengalami cedera di bagian hamstring. Meski sudah membaik dan ikut latihan, pemain 24 tahun tersebut belum turun bersama Go Ahead Eagles. Ancaman paling nyata dari lini depan China, pemain andalan Cina mulai menunjukkan tajinya sebelum gabung dengan tim nasionalnya. Salah satunya adalah Wei Shihao. Pemain 30 tahun tersebut berada dalam performa puncaknya bulan ini. Striker Cheng Durongcheng tersebut sukses memborong 3 gol dalam 4 laga terakhir. Terkini, dia mencetak gol kala Cheng Durongcheng mengalahkan Zhejiang dengan skor 2-1 pada 5 Mei 2025 lalu. Dirinya mencetak 1 gol dalam laga tersebut. Catatannya di Liga Super Cina sangat fantastis. Di antara para pemain lokal, Wei Shihao jadi pemain tertajam nomor 2. Wei Shihao hanya kalah dari Wang Yudong dan Tan Long. Tajamnya Wei Shihao tentu jadi oase bagi absennya beberapa andalan lini depan Cina. Untuk laga lawan timnas Indonesia, mereka tidak akan diperkuat 2 penyerang sayap andalannya, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Lin Liangming mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara Xie Weneng masih berkutat dengan cedera. Kehadiran Wei Shihao patut jadi perhatian bagi lini belakang timnas Indonesia terutama di sektor sayap. Dulu tinggalkan Australia, gara-gara ditahan timnas Indonesia, Graham Arnold ditunjuk jadi pelatih timnas Irak.
Graham Arnold kembali bekerja usai mundur dari Australia pada September lalu, gara-gara diimbang timnas Indonesia. Graham Arnold bakal kembali berkeringat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil akhir 0-0 membuat Australia hanya mengoleksi 1 poin dari 2 laga pertama, mengingat sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain. Diimbangi negara yang berjarak lebih dari 100 peringkat FIFA, Arnold memutuskan mundur dari kursi pelatih Australia. Mantan asisten Gus Hiddink itu kemudian mengambil masa istirahat sebelum dipekerjakan lagi oleh salah satu negara elit Asia. Pada Sabtu, 10 Mei 2025, Timnas Irak mengumumkan sosok 61 tahun itu sebagai pelatih baru. Ia menggantikan Jesus Casas yang membawa Irak lolos ke putaran ketiga. Kami dengan senang hati mengumumkan Graham Arnold sebagai pelatih baru Timnas Irak, tulis Federasi Irak di Instagram. Selamat datang bersama Singa Mesopotamia. Irak saat ini menghuni peringkat 3 grup B dengan 12 poin, berjarak 1 poin dari peringkat 2 Yordania. Dengan posisi itu, Zidan Iqbal DKK berpeluang bertemu Indonesia pada putaran keempat kualifikasi zona Asia. Putaran keempat akan diikuti 6 negara yang menempati peringkat 3 dan 4 dari 3 grup. Pesan Erick Thohir kepada Timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang, jangan sampai seperti bertemu Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan sebuah pesan kepada Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Erick Thohir berharap Timnas Indonesia jangan terlalu percaya diri menghadapi kedua negara tersebut. Dalam laga itu, Timnas Indonesia tampil terlalu percaya diri di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kepercayaan diri itu yang membuat lini belakang Timnas Indonesia kosong dan membuat Australia berhasil mencetak banyak gol. Laga melawan Australia menjadi sebuah pelajaran penting bagi Timnas Indonesia. Kini, Timnas Indonesia akan bertemu China pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertemu Jepang pada laga ke-10 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Panasonic Saita Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia harus tetap optimis. Meski begitu, jangan terlalu percaya diri karena membutuhkan 2 kemenangan. Kami harus tetap optimis. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu tidak mudah. Tapi kami tidak pernah tahu dan inilah sepak bola, kata Erick Thohir Sabtu 10 Mei 2025. Erick Thohir ingin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu masih terbuka karena saat ini Timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Timnas Indonesia bersaing dengan Australia dan Arab Saudi yang berada di atasnya. Tersisa 1 tiket lagi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang dari grup C. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, di mana pertandingan itu tidak mudah. Saya tidak mau mereka meremahkan lawan khususnya kontra Jepang karena kami bermain tandang. Tapi sepak bola itu 50-50. Kami percaya diri melawan Australia, tapi kami menelan kekalahan 1-5 dan itulah sepak bola. Tutup Erick Thohir. Pelatih Australia diliputi rasa cemas jelang hadapi Jepang meski sukses bantai Timnas Indonesia. Australia dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Perth Stadium, Perth, Kamis 5 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat Australia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026 langsung. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung terbuka lebar buat Australia setelah Maret lalu mereka tampil apik. Australia tampil luar biasa saat menjamu Timnas Indonesia di Sydney.
Tony Popovic diliputi rasa cemas jelang melawan Jepang pada laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena ia menerima banyak tekanan agar Australia bisa segera memastikan tiket dan lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini Australia menempati peringkat kedua klasemen grup C dengan mengemas 13 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena Arab Saudi ada di peringkat ketiga dengan mengemas 10 poin. Mereka dipepet oleh Timnas Indonesia yang berada di posisi keempat dengan 9 poin. Situasi ini membuat Australia, Arab Saudi, dan Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bisa finish di posisi runner-up grup C dengan sisa 2 laga lagi. Pasalnya, tim yang berhasil finish di posisi runner-up bakal bisa menemani Jepang yang telah lolos lebih dahulu ke Piala Dunia 2026 dengan memimpin puncak klasemen dengan 20 poin. Menurutnya, ini tantangan yang tak akan mudah karena Australia akan menghadapi Jepang yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia. Tony Popovic diliputi rasa cemas dan takut karena Jepang diketahui dihuni banyak pemain yang berkarir di Eropa. Untuk itu, pertandingan melawan Jepang tak akan menjadi laga mudah buat Australia. Hal yang menjadikan rasa cemas adalah ia penasaran apakah Australia bisa tampil lebih baik daripada sebelumnya. Dalam leg pertama saat Australia bertandang ke markas Jepang, mereka bisa menahan Samurai Biru dengan skor 1-1. Oleh karena itu, dengan tekanan besar, tim ingin lolos menyusul Jepang. Tetapi, ia diliputi rasa cemas karena takut tak bisa meraih hasil lebih baik saat dalam situasi krusial untuk menentukan langkah menuju Piala Dunia 2026. Namun, apapun itu, Tony bertekad membawa Australia bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026.